Perkenalkan, saya Aulia Yasmin dari Dinas Kesehatan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Perkenalkan, nama saya Ulfaida Latifah dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdekalah! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Pernahkah kalian mendengarkan pidato tadi? Lalu, siapakah tokoh yang berpidato dalam video tersebut? Iya, betul. Pidato tadi merupakan cuplikan dari pidato Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945, di mana pidato Bung Tomo tadi menjadi penyemangat arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan dan tidak gentar oleh serangan pasukan Inggris. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan cara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan perang terbuka terhadap Belanda dan sekutu. Adapun perjuangan fisik tersebut antara lain perjuangan pada insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, dan serangan umum 1 Maret 1949. Sedangkan perjuangan diplomasi terdiri dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Semua perjuangan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Iraninsi Munte. Saya dari SKPD Dinas Pendidikan. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keberagaman, baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan, bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia kaya beragam budaya, ribuan suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah. Keragaman suku di Indonesia, suku Gayo dari Aceh, suku Nias dari Sumatera Utara, Minang dari Sumatera Barat, Melayu dari Riau, suku Betawi dari DKI Jakarta. Sabang sampai Merauke, aku Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia, satu Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Susilo, peserta Latsar tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Pemerintah DKI Jakarta. Indonesia bagian dari masyarakat dunia, sehingga ikut mengambil peranan penting di dunia internasional. Indonesia menjadi negara yang aktif untuk melakukan kerjasama internasional, baik itu yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya, ataupun keamanan. Indonesia adalah negara yang memiliki partisipasi tinggi dalam dunia internasional, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Disebutkan bahwa pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini memang hal yang membanggakan, karena pada saat berangkat ke sana dan harus bertanding dengan negara lain, sepertinya tidak mungkin menang. Tapi, kekompakan kita di sana untuk bersama menyampaikan pesan tentang apa yang sudah kita lakukan, membuat akhirnya Indonesia dipercaya dan dapat pengakuan di dunia internasional. Selamat pagi, saya Elizabeth Hotmaulidtua dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya akan membahas mengenai kemampuan awal bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara, sebagai wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah airnya. Kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata, berupa kemampuan awal bela negara, yang terbagi dua, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Secara fisik, indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap senantiasa memelihara kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Salah satunya dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Selain itu, gemar berolahraga dan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Sedangkan secara non-fisik adalah upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, serta memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya.